Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umratina watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala macam nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Asad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang mana di dalamnya terdapat sub-sub materi lagi. Materi yang pertama yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Masuk ke dalam materi yang pertama yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Islam merupakan suatu agama yang mengatur kehidupan dalam berbagai aspek, terutama di dalamnya adalah demokrasi dan penerapan hukum. Mengenai demokrasi, terdapat beragam pandangan di kalangan para ilmuwan muslim. Masuk ke submateri yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah istilah yang telah menyebar luas ke seluruh dunia. Sebenarnya istilah demokrasi bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang berarti kekuasaan dari rakyat. Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan musyawarah dalam etika berdemokrasi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang berarti maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 tentang kesepakatan musyawarah yang baik dan tidak melanggar aturan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Masuk ke dalam sub materi yang kedua yaitu ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Menurut Imam Syafi'i, syarat bagi seorang imam atau pemimpin mirip dengan syarat bagi seorang qadhi, yaitu harus merdeka, laki-laki, mujtahid, sehat panca indera, adil, dan dewasa. Di antaranya tentang larangan untuk memilih pemimpin non-muslim seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang berarti hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masuk ke dalam sub materi yang ketiga yaitu syarat-syarat pemimpin. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa kriteria pemimpin. 1. Dewasa atau wakil balik. 2. Otak yang sehat. 3. Merdeka atau bukan budak. 4. Laki-laki. 5. Keturunan Quraisy. 6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat. 7. Kekuasaan yang nyata. 8. Hidayah, daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengar pendapat serta nasihat orang lain. 9. Ilmu, pengetahuan, dan 10. Waro, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang. Ke submateri yang keempat yaitu pengertian penegakan hukum. Pada prinsipnya penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Ini sejajar dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'nu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan submateri yang kelima yaitu adil dan berimbang dalam Islam. Perkataan adil diartikan: 1. Tidak berat sebelah, 2. Berpihak kepada kebenaran, 3. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Toleransi adalah sikap yang memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun pandangan tersebut berbeda dari keyakinan kita. Materi yang terakhir, yang keenam, yaitu radikalisme agama dan negara. Dalam KBBI, istilah radikal merujuk pada perubahan yang menyeluruh, total, dan komprehensif. Dalam konteks politik, radikal menuntut perubahan yang ekstrim terkait undang-undang, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam ranah politik, berpikir dan bertindak dengan progresif, sedangkan radikalisme adalah ideologi yang menerapkan pendekatan radikal dalam politik. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Pembinaan akhlak adalah proses perbuatan, tindakan, penamaan nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai, tingkah laku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, diri sendiri, dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya. Masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu urgensi akhlak dalam kehidupan. Dalam perspektif universal, baik buruknya akhlak seseorang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan juga berdampak pada lingkungannya. Sedangkan dalam perspektif agama, aspek-aspek ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, bagi setiap muslim, ketiganya merupakan aspek-aspek yang bersifat kewajiban. Masuk ke dalam submateri yang kedua, yaitu pembagian akhlak. Berdasarkan ruang lingkupnya, akhlak dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri. Sedangkan berdasarkan sifatnya, akhlak dibedakan menjadi 2, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Submateri yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Pembentukan akhlak adalah suatu proses dinamis di dalam diri yang terus-menerus dilakukan terhadap sistem fisik dan mental. Faktor yang pertama ada faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. 1. Keturunan, 2. Insting, 3. Kebiasaan, dan 4. Keinginan keras. Selain itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, yaitu 1. Keluarga, 2. Konsumsi makanan dan minuman, 3. Lingkungan, dan 4. Pendidikan. Masuk ke dalam submateri yang keempat, yaitu metode pembinaan akhlak. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak. 1. Yaitu pembiasaan, yaitu metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinu. Lalu ada keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. Maksudnya, seseorang dapat mencontoh atau meniru sesuatu dari orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Lalu ada mau'izoh atau nasihat. Mau'izoh adalah memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta memperingatkannya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yang ketiga, ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Islam merupakan agama yang memiliki tujuan mulia, yaitu menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaannya. Dalam Islam, ajarannya tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena keutamaan mereka terletak pada ibadah dan ketakwaannya. Masuk ke dalam submateri yang pertama, ada kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Islam, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Hadis riwayat At-Tabrani.
Submateri yang kedua yaitu bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Ada 5 kategori berbagai bentuk kekerasan seksual. Yang pertama ada pelecehan fisik, di mana sentuhan atau kontak fisik terjadi. 2. Pelecehan verbal mengacu pada komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang, terutama bagian tubuh. Ketiga, pelecehan nonverbal melibatkan penggunaan isyarat seperti mengedipkan mata berulang kali pada seseorang yang menatap ke bawah secara subjektif atau menjilat bibir dengan tidak senonoh. 4. Pelecehan visual termasuk menampilkan materi pornografi termasuk gambar, poster, gambar melalui platform media elektronik, melalui pesan singkat, atau melalui media sosial. 5. Pelecehan psikologis atau emosional. Lalu submateri yang ketiga ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Kejahatan seksual menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perempuan, bahkan terkadang bagi laki-laki juga. Perlu dilakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tercipta suatu generasi yang sadar akan materi edukasi seksual. Perilaku keji ini sudah marak sepanjang zaman. Di zaman Rasulullah sendiri juga pernah terjadi kejadian semacam ini. Ada seorang wanita yang diperkosa di zaman Rasulullah SAW, lalu beliau membebaskannya dari had, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi nomor 1453. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, seorang pemerkosa harus dihad atau disaksi. Dan ini disesuaikan dengan statusnya. Jika ia seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, maka ia terkena had zina muhson, yaitu dirajam sampai mati. Jika ia laki-laki yang lajang, maka ia terkena had ghair muhson, yang mana ia akan dijilid atau dicambuk sejumlah 80 kali. Submateri yang keempat yaitu tindakan preventif atau pencegahan. Solusi akan adanya kekerasan seksual dari pandangan Islam yang pertama, meminta izin ketika memasuki rumah atau tempat tidur orang lain, termasuk kamar orang tua. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah meminta izin ketika memasuki rumah atau ruangan, termasuk anak juga meminta izin kepada orang tua jika ia hendak memasuki kamarnya, terutama di waktu-waktu tertentu. Lalu ada cara yang kedua yaitu mengenali identitas seksualitas. Seksualitas bermakna ganda dapat dimaknai sebagai aspek seksual, yaitu aspek biologis manusia dengan sejumlah instrumen fisik yang menyertainya. Selain itu, seksual juga bisa berkonotasi ke makna gender, yakni aspek psikologi dan sosiokultural yang mengkonstruksi peran-peran laki-laki dan perempuan dan masyarakat. Lalu cara yang ketiga, dengan mendidik diri untuk senantiasa menjaga pandangan. Perintah Al-Quran untuk senantiasa menundukkan pandangan menunjukkan bahwa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Lalu yang keempat ada larangan sentuhan seksual sebelum pernikahan. Ini mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak sejak dini meliputi upaya pencegahan kejahatan dan penyimpangan seksual. Aturan bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh melakukan hubungan halal dalam rangka perkawinan dapat membantu mengantisipasi perilaku maksiat terhadap orang lain. Dengan menikah, seseorang memenuhi hasrat biologisnya sekaligus menghindari perilaku seksual yang menyimpang. Demikianlah 3 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.